Aku mengasihimu selamanya. Dalam kehidupan ini banyak orang merindukan kasih yang sejati. Setiap orang ingin dikasihi, diterima, dan dihargai apa adanya. Namun seringkali pengalaman hidup justru membuat seseorang meragukan kasih. Ada yang pernah dikhianati oleh orang yang dipercaya, ada yang ditinggalkan oleh orang yang disayangi, dan ada juga yang merasa tidak pernah benar-benar dimengerti. Kasih manusia seringkali berubah. Ia dapat dipengaruhi oleh keadaan, emosi, atau kepentingan. Ketika segala sesuatu berjalan baik, kasih terasa hangat. Tetapi ketika masalah datang, tidak jarang kasih itu mulai memudar. Karena itulah banyak orang hidup dengan luka di hati dan mulai bertanya, apakah masih ada kasih yang benar-benar setia? Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian itu, firman Tuhan menyatakan sebuah kebenaran yang sangat indah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak terbatas oleh waktu, tidak tergantung pada keadaan, dan tidak berkurang karena kelemahan kita. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Firman ini adalah pernyataan langsung dari hati Tuhan. Dia berkata bahwa dia mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal. Kata, kekal, menunjukkan bahwa kasih itu tidak memiliki akhir. Ia tidak dimulai oleh keadaan kita dan tidak dihentikan oleh kegagalan kita. Seringkali manusia berpikir bahwa kasih Tuhan akan berkurang ketika mereka jatuh dalam dosa atau melakukan kesalahan. Perasaan bersalah membuat seseorang merasa tidak layak lagi untuk datang kepada Tuhan. Namun firman Tuhan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Kasih Tuhan tidak berhenti ketika kita gagal. Justru karena kasih itulah Tuhan terus memanggil kita untuk kembali kepadanya. Dia tidak menyerah atas hidup kita. Dia tetap melihat kita sebagai pribadi yang berharga di matanya. Kasih Tuhan bukan sekadar kata-kata. Kasih itu dinyatakan melalui tindakan nyata. Puncak dari kasih Tuhan dinyatakan ketika Dia mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan begitu besar, sehingga Dia rela memberikan yang paling berharga. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk mengajar atau melakukan mukjizat, tetapi untuk menanggung dosa manusia dan membuka jalan keselamatan. Salib adalah bukti terbesar dari kasih Tuhan. Di sana kita melihat bahwa kasih Tuhan tidak hanya diucapkan, tetapi dibuktikan dengan pengorbanan. Kasih Tuhan juga adalah kasih yang setia menyertai kita setiap hari. Dalam perjalanan hidup, kita mungkin mengalami masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa sendirian atau tidak dimengerti oleh siapapun. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roma 8 ayat 38-39 berkata, "Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Baik keadaan hidup maupun kematian, baik kesulitan maupun penderitaan, semuanya tidak dapat menghentikan kasih Tuhan bagi kita. Kasih Tuhan tetap ada ketika kita berhasil, dan kasih itu juga tetap ada ketika kita gagal. Kasih itu tidak bergantung pada pencapaian kita, tetapi pada kesetiaan Tuhan sendiri. Karena itu, ketika kita merasa lemah, jangan berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Ketika kita merasa tidak layak, jangan berpikir bahwa kasih Tuhan sudah berakhir. Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan seharusnya juga mengubah cara kita hidup. Ketika kita menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kita dipanggil untuk hidup dalam kasih itu setiap hari. Kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan kita juga belajar mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat September 10 berkata, "Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita."
Ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih kepada Tuhan dimulai dari kasih Tuhan kepada kita. Kita dapat mengasihi karena lebih dahulu kita telah dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Kasih itu tidak berubah oleh waktu, tidak dikalahkan oleh keadaan, dan tidak berhenti oleh kegagalan kita. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan berkata kepada kita, "Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal." Kasih itu adalah sumber pengharapan, kekuatan, dan pemulihan bagi hidup kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kasih-Mu tidak berubah walaupun kami sering lemah dan jatuh dalam kesalahan. Tolong kami untuk selalu percaya kepada kasih-Mu dan hidup dekat dengan-Mu setiap hari. Ajarlah kami juga untuk hidup dalam kasih-Mu dan membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.